Salam jumpa sobat-sobat Yongki di mana saja Anda berada. Kita berjumpa lagi di program acara Sobat Yongki. Kami ajak Anda untuk menyimak bincang-bincang kami dari sebuah grup legendaris yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Papua. Bahkan mereka juga sudah terkenal di Indonesia dan juga dunia internasional. Grup Black Brothers. Ya, salam jumpa Abang David, kemudian Abang Amri dan teman-teman semua, Bang Yohi, Sobat Yongki di mana saja Anda berada. Kita kembali melihat Black Brothers ketika membentuk diri, menentukan nama Black Brothers. Kemudian mereka mulai mencipta lagu dan kemudian mereka masuk di dapur rekaman. Ini kan kalau kita cerita dulu, orang masuk dapur rekaman itu harus orang yang berkualitas, yang sudah melewati uji coba dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana mengumpulkan personel ini, kemudian menentukan nama, dan inilah Black Brothers. Kakak satu tuh Andi AMC Bang. Dia yang kumpulkan keturunan di Jayapura. Nah itu saya dipanggil kasih tanggung jawab buat pemain keyboard. Terus dia tanya siapa yang bisa main gitar ini. Jadi saya kebetulan waktu itu kuliah di Uncen dan tahun 74 tuh keliling Papua, betul main. Jadi kita masuk Giak, saya lihat Hengki ada main. Hengki pertama nonton saya main di panggung dulu. Oh begitu? Ya. Saya sebagai pemain gitar bukan keyboard. Waktu itu ya. Jadi dia suruh nanti datang di dia punya nightclub, bukan dia punya, tapi dia main di nightclub itu. Jadi saya ke sana terus Martini. Ya. Abang Amri ini langganan di Martini begitu? Dia masih ingat. Ya. Jadi lihat Hengki main di situ. Dan dia sempat panggil saya juga naik nyanyiin dia. Dia bilang, aduh Jok, kamu gabung kah? Ya, oh iya, terus saya sampai Jayapura buat aku atur. Jadi saya di Jayapura, saya bilang Bu Andi, ini ada pemain jago satu dia main, dia nyanyi lagi. Terus dia waktu masuk di Sorong, kita juga damping mereka. Nah itu dia lihat. Oh begitu? Iya, dia lihat kok ada pemain saksofon, sudah ada pemain tiup di Sorong dengan trompet. Loh, ini saya masih sekolah, saya masih sama ini kakak ini datang dari Jayapura ini, Uncen. Terus saya sudah lihat, wah ini saya bilang bakalan gabung semua. Ya, dia udah lihat. Jadi itu yang dimasukkan ke Bu Andi di Jayapura. Jadi personel Black Brothers ini sejak awal terbentuknya bukan plug ada semua di satu tempat. Itu dicari-cari juga. Jadi ambil seluruh Papua ini. Ini 1, 2, dari Sorong ada, dari Manokwari. Itu pun waktu itu Benny dia main sebagai pemain melodi. Ya, dia bukan bass. Dia bukan bass. Dia di grup lain main melodi. Bung Amri di mana waktu itu? Sorong. Masih di sini. Dia di sini. Masih tiup-tiup ini di Pertamina trompet. ya? Ya, dia trompet. Dia trompet, saya saxophone. Bagaimana tuh Bung Yoki bisa mengumpulkan kemudian, mari ini kita punya nama Black Brothers. Siapa yang punya ide itu? Apa datangnya dari Bung Andi Ayam Seba juga? Baru datang di Jakarta. Di Jakarta. Itu di Jakarta baru ide itu ada. Itu ada satu wartawan terkenal Otot. Jadi wartawan itu coba cerita. Benz Leo. Ya, dia wartawan itu datang sempat dia lihat kita, dia bilang waduh ini saudara-saudara hitam. Ya. Saudara-saudara hitam ini. Waktu kata-kata saudara-saudara hitam itu ditangkap sama Bung Andi. Saudara-saudara hitam. Waduh, ini bagus ini. Itu kalau diterjemahkan tuh Black saudara hitam tuh Black Brothers. Oh begitu ya. Jadi di sana kan mereka panggil kita nih saudara hitam dari sini. Di Monas itu ada satu bar bule di situ ada grup dari Papua main. Orang Papua main. Makanya begitu dia apa itu Bu Andi terus terinspirasi Black Brothers. Oke. Mulai saya gitu. Nah kita sudah tahu itulah awal mulanya kenapa mereka memakai nama Black Brothers. Ketika waktu itu Bung David dan Bung Amri itu bisa bergabung, bagaimana tuh tiba langsung dua-duanya? Ya, jadi mungkin ceritanya begini. Pada saat sudah kumpul semua di Jakarta, saya masih sekolah di Jogja. Jadi saya waktu di sekolah di Jogja, Hengki datang ke Jogja. Hengki diutus sama Bung Andi, yuk ke Jogja. Ini hebat ya, komunikasi waktu itu belum pakai handphone. Belum, tidak ada handphone.
Jadi datang manual, tidak ada telepon, tidak Datang ada. manual, oke. Manual. Karena ketua lain setahu lain. Iya. Saya setahu Sudah tahu. orang ini Iya, sudah Hengki tahu. setahu semua. Sudah tahu. Tinggal Jadi- pergi ambil dorong saja. Akhirnya dia bilang, dia ada di Jogja. Begitu dia cek ke sorong, oh dia lagi di Jogja. Oh dia sekolah di Jogja di sini. Saya waktu itu sekolah di Jogja di AMI. Jadi mereka datang Hengki ke sana. Saya pas lagi ujian. Saya baru Hengki, saya belum bisa ke Jakarta, saya masih ujian. Selesai ujian baru saya ke sana. Kau ujian habis kapan? Minggu depan, saya bilang gitu. Ya sudah. Kalau gitu Hengki balik. Hengki balik, minggu depannya datang. Ini yang datang. Ya, Bung Amri. Nah, jadi tidak, Amri belum. Sorry, belum. Jadi begitu datang saya minggu depan, saya udah ke Jakarta. Saya sampai Jakarta udah, Bu Andi, oi sudah lengkap. Kurang satu, dia. Ya udah kita langsung Bu Andi kirim tiket ke Sorong. Saya kontak dia di Sorong, kirim tiket Sorong. Datang dia dari Sorong. Ya. Padahal dia udah kerja di Pertamina. Hebat Kerja, ya. nah ditarik, kasih tinggal kerja, langsung ke Jakarta, gabung. Nah kita tes, nah akhirnya Bung Amri waktu itu tidak pikir ini kalau saya tinggalkan Pertamina kan gajinya besar begitu. Ya, Hengki bilang, kau mau top kata Rara. Hengki tanya, Jadi lebih baik pilih top daripada secara pikir saya zaman itu, saya pikir musik pengaruh lebih besar daripada kerja. Ya, gitu. Gitu. pokoknya ngoni jalan lah begitu. Iya. Kira begitu. Tahun berapa tuh Bung Yoki bisa kumpul kemudian bisa dipercayakan? Dulu orang masuk dapur rekaman kan susah, Iya. harus diuji. Bagaimana tuh bisa menentukan nama terus langsung masuk? Main di Anchorage. Anchorage itu yang Yang punya yang kita itu orang bule. orang bule yang punya dan banyak penggemar yang muncul di situ. Jadi kita main, wah, langsung dipanggil ini, dorong punya manajer di mana? Terus Bu Andi ada situ, coba bicara. Langsung tekan mau bikin janji buat Tekan kontrak? Kontrak. Pertama untuk berapa album tuh? Iya. Langsung Dua sign. album. Jadi Wah, Bu Andi- hebat ya. Itu Bu Andi awal balik. mula mereka tampil dan langsung disukai, langsung tekan kontrak masuk dapur rekaman. Black Brothers itu identik dengan setiap album ada lagu daerah. Dan kemudian kenapa ada kisah seorang pramuria? Nah, kalau untuk lagu-lagu etnis itu dari volume 1 sudah kita percayakan buat Kakak David. Ya, Jadi yang setiap album dia punya lagu ada satu. ya, lagu pokoknya etnis Papua harus. Karena pada saat itu kita punya kesempatan. Kesempatan kenapa? Kita bisa perkenalkan untuk dunia ini bahwa kita Papua kita punya lagu ada, kita punya musik ada. Kenapa tidak bisa? Pada saat itu harus bisa. Makanya setiap album Jadi identitasnya di setiap album itu dikasih harus, lagu daerah. harus. Nah saya tanya, ini kalau Apose kan jelas begitu. Ya, betul. Humbelo itu dari bahasa apa, terus artinya tuh apa, kemudian Amapondo dan lain sebagainya. Iya, iya. Jadi kalau Wimbelo itu dari sini, dari Klabra. Bahasa dari tanah dari sini, Moi Klabra. Nah, saya juga besar di sana ya. Jadi saya bahasanya itu artinya Jadi abang belajar bahasa Klabra terus langsung ya bikin. bisa nyanyi itu. Ya. Ya Wimbelo itu Wimbelo itu itu. Oh begitu. Dia itu Wimbelo. Oke. Wimbelo. Nampak saya melabol itu suara kalau di lembah itu ada suara yang kita Gema. Feedback. Wah, hebat ya. Bung Yoki, kenapa harus Black Brothers itu identik dengan kisah seorang pramuria? Oh, itu ciptaan Hengki yang cipta lagu Oke. itu. Betul. Yang kemudian terdapat di Mersis punya album. Itu memang persoalannya tuh besar sekali sebenarnya itu. Yang ambil ini lagu ini dari Hengki ini Edi Sumlang yang Ya. dia pernah main keyboard satu kapal dengan Hengki, kapal jurusan luar. Ya, dalam satu band itu Edi yang main keyboard. Edi ini adiknya Albert Sumlang. Iya. Nah, jadi dorang satu grup sering main lagu ini, kisah seorang pramuria. Jadi begitu dia turun di Jakarta, dia kasih sama dia kakak Albert, terus Albert kasih di grup, masuk dong punya album.
Dan lagu itu menjadi betul-betul Ya. benar. Gitu. Ya, ya. jadi Tapi sampai kita balik datang Jakarta terus Hengki minta tanggung jawab tuh, bagaimana ini bisa lagu ini? Kok bisa rekamakan? Itu jadi persoalan. Nah, karena lagu ini Hengki bikin terus rentetan Ya. Pramuria setiap album. Hanya untuk buktikan dia yang punya Oke. syair-syair ini tentang Pramuria. ya, kebetulan dia punya, ya istilahnya kalau Hengki itu kan dulu berkecimpung di main di bar. Ya. Jadi Makanya- dia lebih banyak. Ya. Bahkan ada seorang Pramuria yang berjanji menjadi biarawati begitu ya. Ya, itu kira-kira begitu. Hebat, ini sesuatu yang ini. Tapi kalau kita simak syair-syair lagu dari Black Brothers itu sangat berpuisi dan lain sebagainya. Itu Bung Yoki, bagaimana Anda bisa membuat lagu begitu sampai menyentuh setiap orang yang mendengar gitu? Itu paci besar di atas Oh, pacar besar. kerunnya itu. Ya. Saya mau bilang mau mana. Nah, lihat grup-grup sekarang bikin lagu tuh naik 1 bulan lewat. Ya. Tapi yang ketorong punya bisa bertahan sampai bertahun-tahun tuh. Itu karena bikin lagu tuh dari sini, dari hati. Itu mesti dari hati, baru itu bisa dapat akan. Kiblatnya mungkin Black Panthers, Mercies atau memang Black Brothers ingin menentukan saya punya ciri khas musik beda dengan yang lain. Betul. Ya. Itu sangat betul. Itu Bung Yongki bisa dengar saya dari kita punya album, setiap album. Contoh Belada Dua Remaja atau lagu Hilang. Itu biasa di refrain itu ada reggae. Reggae-nya. Jadi itu kita punya ciri dari zaman itu, bayangkan aja sampai sekarang. Jadi orang belum pada zaman itu grup-grup itu tidak ada yang punya refrain itu pasti reggae. Belum pernah ada yang main reggae. Baik, terima kasih. Kita sudah mengikuti perjalanan Black Brothers dalam bincang-bincang kita di Sobat Yongki ini. Berterima kasih untuk semua personil yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih.